Cerita dibuka dengan keseharian seorang pria bernama Takeru yang sebenarnya menjalani hidup normal-normal aja. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia merasa ada yang kurang dan pengen sesuatu yang beda. Nah, keanehan mulai terjadi pas dia lagi nyalain TV. Tiba-tiba aja, Takeru dipindahkan ke sebuah tempat misterius dan ketemu sama seorang kakek tua yang ternyata adalah dewa. Di sini, dewa menjelaskan kalau tugasnya adalah mengawasi tata surya. Awalnya Takeru sempat ngira si kakek ini alien, tapi dewa menegaskan kalau dia itu lebih mirip sosok pencipta. Setelah itu, dewa menunjukkan sebuah planet bernama Madeus ke Takeru. Dewa curhat kalau peradaban di sana selalu aja runtuh, gak peduli apapun yang dia lakuin. Kemudian dewa bilang kalau dia kadang ngejatuhin sebuah manik ke planet itu buat memicu gelombang perubahan. Dan kali ini Takeru lah yang dipilih buat jadi manik itu untuk mengubah nasib Madeus. Yang bikin kaget, dewa itu tiba-tiba ngungkapin fakta kalau Takeru sebenarnya udah meninggal di dunia asalnya. Jadi kalau dia nolak pergi ke Madeus, jiwanya bakalan pudar dan hilang gitu aja. Tentu aja Takeru shock denger hal itu. Biar Takeru gak mati konyol di sana, dewa janji bakal ngasih bekal berupa kemampuan khusus apa aja yang Takeru mau. Tanpa ragu, Takeru langsung dikasih kemampuan sihir. Pas ditanya mau apa lagi, Takeru dengan polosnya minta pasangan yang imut. Dewa cuma nyuruh dia sabar karena nanti pasti bakal ketemu jodohnya. Sebagai bonus, dewa ningkatin skill search atau kepanduan Takeru biar gampang nyari bahan mahal. Plus dikasih tas praktis, item box buat nyimpen semua hasil jarahannya. Gak lama kemudian, tubuh Takeru mulai memudar, tanda proses transfer dimulai. Dewa buru-buru ngasih sisa kemampuannya, walau dalam hati dewa agak nyesel takut kebanyakan ngasih buff. Singkat cerita, Takeru terbangun di Madeus dan mutusin buat nyari peradaban. Dia ngeliat pemukiman di kejauhan, tapi mikir kalau datang dengan tangan kosong, dia gak bakal bisa bertahan hidup. Takeru pun nyoba skill search barunya. Awalnya dia sempat gagal karena salah mantra, tapi pada akhirnya dia pun nemu kata kunci yang pas dan lokasi semua bahan langsung muncul di radarnya. Takeru langsung gercep ngumpulin semua yang ada di sekitarnya. Dia sempat kecewa karena barang-barangnya cuman rank rendah. Tapi pas dia nemu batu yang dia suka, dia kaget banget karena ternyata itu kotoran yang ranknya tinggi banget. Selanjutnya, Takeru ketemu sama warga lokal bernama Marlo di luar desa. Marlo kaget ngelihat perawakan Takeru yang tinggi tegap dan ngira dia sebagai pejuang. Padahal Takeru cuma mau jualan bahan. Di sini Marlo pun nyaranin dia ke toko umum yang ada di desa. Sesamanya di desa, Takeru agak risih karena jadi pusat perhatian. Dia masuk ke toko milik Pak Tua Jerome. Jerome bingung karena gak pernah ngeliat muka Takeru sebelumnya. Pas Takeru nunjukin kotoran yang dia temuin tadi, Jerome langsung melongo kagum dan nawarin 5 koin perak. Takeru yang belum paham mata uang di sana sempat bingung, tapi setelah tahu kalau 1 perak itu setara 1000 rev dan biaya penginapan cuma 500 rev, dia baru sadar kalau kotoran itu berharga banget. Jerome makin kaget pas Takeru ngeluarin semua barang bawaannya dari item box. Dia sampai heran sebenarnya Takeru ini siapa. Takeru cuma ngejawab santai kalau dia lagi traveling aja. Selanjutnya, Jerome yang udah percaya sama kemampuan Takeru langsung nawarin pekerjaan buat ngumpulin biji mithril di Gunung Timur. Jerome bahkan nawarin bayaran fantastis sebesar 360.000 rev buat semua bahan yang Takeru punya. Takeru sampai nggak percaya bisa dapet duit segitu banyak cuma dalam sehari. Sebelum pergi, Jerome ngingetin supaya hati-hati karena di gunung itu rawan sama monster. Malam harinya di penginapan, Takeru didatengin staf bernama Ellie yang nganterin air panas. Di sini terjadilah momen lucu. Takeru bingung buat apa airnya karena tuh dikit banget. Ellie ngejelasin kalau itu buat lap badan dan ternyata fasilitas mandi rendam itu cuma buat bangsawan. Takeru agak kecewa, tapi Ellie bilang kalau penyihir biasanya bisa bersih-bersih pakai sihir. Takeru langsung semangat ngebayar Ellie dan nyoba sihir pembersih itu setelah Ellie pergi. Walaupun badannya jadi bersih dan praktis banget, Takeru tetap ngerasa kurang puas karena dia kangen sensasi mandi berendam. Keesokan harinya, Takeru berangkat buat nyari bahan lagi. Di tengah jalan dia nemu mayat yang bikin dia kaget setengah mati. Setelah memeriksa sekitar mayat itu, dia nemu surat sedih dari adiknya korban. Takeru yang merasa iba akhirnya buatin kuburan yang layak buat orang itu. Kemudian dia masang penghalang sihir biar aman. Terus dia pun masak makanan yang ternyata rasanya enak banget coy. Perjalanan berlanjut ke hutan pohon putih yang konon katanya adalah sarang naga kuno. Takeru pakai sihir penerang dan memindai area itu. Tapi anehnya dia gak nemu biji mithril ataupun monster satupun. Dia sempat mikir apa karena dia bau ya sampai gak ada yang mau deket. Tapi dia bodo amat dan lanjut jalan. Lalu tiba-tiba dia lari keluar hutan dan jatuh dari tebing. Untungnya Takeru sempat ngerapal mantra terbang dan mendarat dengan selamat. Di bawah sana dia nemu banyak biji tapi belum nemu mithril juga.
Pas lagi asik ngeliat radar, tanah tiba-tiba getar kayak gempa. Takeru sadar dia harus cepat-cepat kelarin misinya. Dia pun nembakin bola api ke batu, dan akhirnya dia pun nemu mitril yang dicarinya. Tapi rasa penasarannya bikin dia masuk lebih dalam lagi sampai nemu sebuah danau. Pas di scan, air danau itu ternyata rank SS karena mengandung mana naga kuno. Bener aja, gak lama kemudian naga bernama Valdius muncul dari dalam air. Takeru dengan sopan minta maaf karena udah nyelonong masuk. Tapi dia kaget sendiri karena dia gak ngerasa takut sama tekanan energi naga itu. Valdius juga ikutan kaget, ada manusia yang punya kekuatan sihir setara sama dia. Alhasil, Valdius di sini malah minta tolong Takeru buat ngidupin lagi anaknya dengan imbalan mitril. Takeru nanya di mana telurnya, dan pas dikeluarin ukurannya gede banget. Valdius nyuruh Takeru nyalurin sihir ke telur itu. Takeru mikir mungkin harus diangetin kayak ngeramin telur ayam. Tapi ternyata telur itu malah nyedot energi sihir Takeru gila-gilaan sampai dia pingsan. Valdius cuman ketawa ngeliat kejadian itu. Sementara itu, dewa yang lagi mantau dalam wujud anak kecil ngerasa kesel. Dia bilang kalau orang normal pasti udah kabur ngeliat naga. Tapi Takeru malah ngubah hukum dunia seenaknya. Dewa yang udah capek ngurusin dunia selama ratusan ribu tahun ini jadi bete karena Takeru bikin perubahannya tuh kecepetan. Jadi dia mutusin buat sedikit ngebatasin berkah yang udah dikasih ke Takeru. Cerita berlanjut saat Takeru bangun tidur. Dia langsung kaget karena telur naga itu ternyata sudah menetas dan seekor naga kecil langsung melompat manja ke arahnya. Valdeus, sang induk naga, menjelaskan kalau anaknya itu sebenarnya udah punya nama asli, tapi dia nyuruh Takeru buat ngasih nickname atau nama panggilan aja. Tanpa pikir panjang, Takeru menamainya sebagai Bi. Valdeus pun mengizinkan Bi buat menjelajahi dunia sesuka hatinya. Di sini, Takeru sempat bingung dan nanya kenapa Valdeus percaya banget nitipin anaknya ke orang baru yang dikenal. Dengan santai, Valdeus jawab kalau alasannya simple, karena Takeru lebih kuat dari dia. Sebelum Valdeus kembali menyelam ke dalam air, dia sempat menembakkan sihir ke tas milik Takeru sebagai bekal terakhirnya. Setelah itu, Takeru sadar kalau si bayi naga ini agak bau. Jadi dia mandiin Bi dulu sampai bersih sebelum mereka berdua keluar dari goa dan memulai petualangan. Begitu mereka sampai di dunia luar, Bi kelihatan excited banget dan langsung terbang ke sana kemari karena ini pertama kalinya dia ngeliat pemandangan luar. Tapi Takeru yang lebih berpengalaman tahu kalau jalan-jalan di hutan pas malam hari itu bahaya banget. Akhirnya dia pun mutusin buat camping dulu di situ. Takeru ngeluarin gelas buat ngasih minum ke Bi, dan pas inilah dia baru sadar efek sihir Valdeus tadi. Ternyata tas item box miliknya udah dihubungkan langsung ke danau di gua tadi. Jadi Bi bisa minum air yang mengandung mana naga sepuasnya buat mempercepat pertumbuhannya. Takeru sempat nawarin gelas kedua, tapi Bi malah nyuruh Takeru yang minum. Selanjutnya Takeru masang penghalang atau barrier pakai batu sihir. Walaupun sebenarnya itu barang mahal, buat Takeru sih bikinnya gampang banget. Lalu dia pun lanjut masak buat makan malam dan ngeliat Bi mulai ngiler pengen nyicipin itu. Takeru pun ngasih semangkuk, tapi emang dasarnya naga kecil, Bi langsung lahap pas masih panas sampai lidahnya melepuh. Padahal udah diingetin. Setelah makanannya dingin, barulah Bi makan dengan lahap. Takeru seneng banget ngelihatnya, soalnya bakal ngebosenin kalau partner petualangannya cuma bisa minum air doang. Bi terus memeluk Takeru, dan di momen ini Takeru sadar kalau Bi bakal aman selama ada dia. Walaupun Bi punya rank tinggi, tapi dia tetap aja bocah yang butuh bimbingan. Sambil ngedengerin ceramah Takeru, Bi akhirnya di sini ketiduran. Takeru cuma bisa senyum kecut. Dia emang minta pasangan yang imut, tapi malah dikasihnya naga. Tapi ya udahlah. Keesokan harinya, suasana hutan berubah total jadi lebih nyeremin dibanding sebelumnya. Takeru mulai sibuk nyari bahan rank S dan nyuruh Bi jangan jauh-jauh. Lalu tiba-tiba Bi balik lagi ketakutan karena mereka udah dikepung monster. Bukannya takut, Takeru malah seneng karena dia mikir bakal dapat banyak bahan langka alias looting. Pas ada monster terbang di atas mereka, Bi gemeteran, tapi Takeru malah ngiler ngebayangin daging monster itu. Takeru langsung pasang perisai dan nembakin sihir es yang langsung nembus badan monster itu. Gak pakai lama, Bi ngasih info kalau ada 6 monster lagi yang mau nyerang. Takeru pun langsung ngebuff badannya jadi ringan dan cepet, terus ngajar semua monster itu sampai KO. Masalahnya pas Takeru lagi asik ngumpulin daging hasil buruan, monster lain terus-terusan muncul di depan mereka. Takeru mulai kesel karena gak kelar-kelar. Melihat itu, Bi inisiatif ngangkat Takeru dan nyoba terbang buat kabur. Tapi karena Takeru keberatan, dia pun pakai sihir peringan tubuh. Apesnya, Bi tiba-tiba ngelepasin pegangannya dan bikin Takeru jatuh bebas ngehantam tanah. Takeru cuma bisa ngelus dada dan minta Bi buat lebih lembut dikit karena dia cuma manusia biasa.
Bi yang emang seneng dipuji, dia pun mencoba meluk Takeru lagi, yang ujung-ujungnya malah bikin Takeru kesakitan lagi karena tenaga-naganya. Setelah drama itu, mereka lanjut jalan santai di hutan. Takeru perhatiin kalau Bi ini tertarik banget sama tongkat kayu yang dia pegang. Takeru pun ngejelasin kalau itu tongkat dari pohon terkenal. Dan ajaibnya, tongkat itu langsung tumbuh dan jadi lebih kuat. Takeru jadi mikir, apa gak terlalu mencolok ya kalau pengumpul bahan bawa-bawa tongkat sekeren itu. Lalu tiba-tiba Takeru ngedengar suara aneh. Dia pun nyuruh Bi buat ngecek. Dan pas Takeru nyusul, dia ngeliat Bi lagi terbang ngelilingin pohon. Di bawah pohon itu, Takeru nemuin seorang cewek elf yang terkapar. Awalnya Takeru kira dia habis diserang monster. Tapi pas denger suara kruyuk kenceng dari perut si elf, Takeru langsung paham kalau dia cuman kelaparan parah. Si elf pun di sini minta air. Dan setelah Takeru kasih botol minumnya, dia langsung seger lagi. Karena kelihatannya masih lapar, Takeru pun nawarin bekal makan siangnya. Di sini si elf makan dengan lahap banget sampai bilang rasanya kayak surga. Takeru sih mikirnya itu karena efek lapar aja, jadi apapun yang dimakan pasti enak. Takeru heran kenapa elf ini gak bawa bekal padahal desa gak jauh. Terus dengan polosnya Takeru bilang kalau si elf ini bau. Si elf langsung kesel dan bilang wajar dong soalnya dia udah camping di situ selama 3 hari. Pas mau pamit, elf itu berterima kasih udah diselamatin. Tapi mukanya masih agak bete gara-gara dibilang bau tadi. Setelah puas ngumpulin bahan, Takeru dan Bi akhirnya keluar dari hutan. Di sini Bi yang matanya tajam banget langsung ngelihat ada kereta kuda yang lagi jalan ke arah mereka. Pengendara kereta itu seorang pria bernama Porin langsung nanya apakah Takeru seorang penyihir gara-gara tongkat keren yang dia pegang. Takeru dengan santai ngejelasin kalau dia cuman pengepul bahan biasa. Jawaban ini bikin Porin kaget karena jarang banget ada spesialis pengepul yang dedikasi kayak gitu. Porin yang baik hati langsung nawarin tumpangan. Awalnya Takeru nolak karena sadar diri badannya kegedean buat kereta itu. Tapi anak-anak Porin malah ketawa ngeliat postur raksasa Takeru. Akhirnya Porin maksa dia masuk. Lucunya anak-anak Porin langsung nempel sama Takeru. Padahal dia bingung kenapa bocah-bocah di dunia ini gampang banget akrab sama dia. Takeru sempat nanya apa mereka gak takut kalau ternyata dia bandit. Tapi anak-anak itu bilang kalau mereka punya item sihir pendeteksi bahaya yang bakal bunyi kalau ada orang jahat. Lalu tiba-tiba anak itu sadar ada sesuatu yang gerak-gerak di baju Takeru. Takeru sempat ragu buat ngasih unjuk Bi karena takut dikira bawa monster berbahaya. Tapi setelah dibilangin kalau petualang bawa monster itu hal yang lumrah, Takeru pun ngeluarin Bi. Reaksinya sesuai dugaan, anak-anak langsung gemes sama Bi yang imut itu. Sementara orang tua mereka malah kagum dan ngira Takeru itu kesatria naga. Mereka makin shock pas tahu Takeru nemu telur itu dan berhasil nentasinnya. Sesuatu yang dianggap mustahil lah bagi orang biasa. Menjelang malam mereka mutusin buat camping. Takeru masang batu sihir buat ngusir monster dan bilang kalau Bi bakal jadi alarm alami. Jadi mereka bisa tidur nyenyak. Sebagai tanda terima kasih udah dikasih tumpangan, Takeru nawarin diri buat masak. Pas dia ngeluarin bahan-bahan dari tasnya, keluarga Porin lagi-lagi ngira dia penyihir hebat. Padahal itu cuma fungsi tas item box. Begitu masakan mateng, mereka semua melongo karena rasanya enak banget. Di tengah makan, Takeru bingung ngelihat Porin tiba-tiba nangis. Dikira makanannya gak enak, tapi ternyata Porin nangis itu saking terharunya makan makanan enak. Melihat momen ini, Takeru jadi merenung. Dulu waktu di bumi, dia gak pernah sadar kalau makan bareng-bareng itu jauh lebih nikmat daripada makan sendirian. Keesokan paginya, istri Porin yang bernama Eliza ngelihat Takeru lagi rajin bersihin gunting dan peralatannya. Eliza pun muji kalau orang yang telaten ngerawat alat pasti kerjanya bagus. Sebelum berangkat, Takeru minta izin buat nyetir kereta kudanya. Hebatnya, unicorn penarik kereta itu langsung nurut dan suka sama si Takeru. Singkat cerita, mereka sampai di desa dengan selamat. Pas perpisahan, Takeru nanya ke Marlo soal pekerjaan Porin. Marlo ngejelasin kalau Porin itu penenun yang harus merantau pas musim dingin dan sering kesulitan makanan. Disitulah Takeru baru paham kenapa Porin nangis kejer pas makan masakannya semalam. Update dan selanjutnya, Takeru nemuin Jerome buat setor hasil jarahan. Selain barang pesanan, Takeru iseng nyelipin biji sihir mithril yang dia temuin. Reaksi Jerome, dia langsung melotot kaget dan nanya dapat dari mana barang legend itu. Jerome ngejelasin kalau satu biji mithril itu nilainya bisa ngegantiin semua batu sihir di kerajaan. Takeru yang gak peka cuman bilang nemu gak sengaja. Jerome geleng-geleng kepala dan bilang kalau Takeru ini bener-bener gak punya common sense atau akal sehat soal dunia ini. Karena barang itu terlalu mahal dan Jerome gak sanggup beli itu, dia pun nyaranin Takeru pergi ke kota besar bernama Belheim. Di sana Takeru bisa belajar tentang dunia dan ngejual barang itu di toko khusus. Jerome sebenarnya berat hati ngelepas Takeru,
Tapi dia mikir kalau Takeru jadi terkenal, desanya juga bakal ikut makmur. Malamnya Takeru baca-baca soal sistem guild. Dia pun mantap mutusin buat jadi petualang atau adventure biar bisa keliling dunia sambil cari duit. Selama beberapa hari terakhir di desa, Takeru mutusin buat ngasih kenang-kenangan. Karena Jerome gak beli mitrilnya, Takeru pakai biji itu buat nge-upgrade lentera desa jadi item sihir pelindung. Dia juga rajin berburu monster buat stok bahan masakan seorang ibu di desa yang udah baik sama dia. Si ibu sedih banget Takeru mau pergi dan ngebungkusin banyak banget bekal buat perjalanan sebulan ke Belheim. Untungnya Takeru punya item box jadi semua bisa dimasukin. Singkat cerita, hari keberangkatan tiba. Semua warga desa ngumpul buat nganter kepergian Takeru. Porin seperti biasa nangis lagi. Terakhir Takeru nyerahin item sihir lentera buatan dia ke Marlo. Dia bilang alat itu bakal bikin barrier buat ngelindungin desa dari orang jahat. Marlo ragu nerima barang semahal itu. Tapi Takeru maksa karena dia udah nganggep desa itu rumahnya. Pas Takeru jalan jauh, Jerome baru sadar pas ngecek lentera itu. Ternyata sumber tenaganya adalah biji mitril yang super mahal tadi. Tapi ya Takeru udah kabur duluan sebelum mereka sempat ngebalikin itu. Perjalanan Takeru dan Vi pun dimulai. Di tengah jalan mereka ketemu kepiting raksasa. Bukannya takut, Takeru malah girang banget karena ngeliat itu sebagai bahan makanan yang lezat. Dia udah siap-siap buat ngelawan dengan ngerasin badannya. Apesnya muncul 2 kepiting lagi di depan mereka. Takeru dengan polosnya mikir kalau kepiting jalannya pasti miring. Ternyata monster kepiting ini malah nyeruduk lurus ke arahnya. Vi nyoba nyelamatin Takeru dengan ngangkat dia terbang. Pas salah satu dari mereka sadar, Takeru langsung ambil tindakan tegas dengan ngegebuk monster itu pakai tongkat saktinya sampai mental. Malam harinya insiden itu terbayar lunas karena daging kepiting bakar yang mereka masak rasanya enak banget. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di gerbang kota Belheim. Di sini Takeru ngelihat ada pemeriksaan ketat. Dia langsung inisiatif nyamarin tas item boxnya biar kelihatan kayak tas biasa dan nyuruh Vi buat sembunyi. Saat giliran dia diperiksa, penjaga nanya apa dia pedagang bahan. Tapi Takeru bilang dia mau daftar ke guild. Penjaga pun ngecek status Takeru pakai alat sihir buat mastiin dia bukan orang jahat. Takeru sempat deg-degan, penasaran apa yang dilihat penjaga itu. Ternyata semua blessing atau berkah dewa yang dia punya otomatis tersembunyi, jadi aman banget. Tapi penjaga itu tetap nanya soal hawa keberadaan naga. Akhirnya Takeru pun nyuruh Vi buat keluar. Di sini para penjaga malah salfok alias salah fokus karena Vi ini imut banget. Mereka cuma nyuruh Takeru masang tanda kepemilikan di ekor Vi pakai jimat dari anak-anak desa sebelumnya dan bakal dilaporin ke wali kota biar Vi nggak kena masalah hukum. Begitu masuk kota, Takeru dan Vi langsung emes sama pemandangannya. Rasanya kayak bener-bener masuk ke dunia baru lagi. Mereka pun langsung menuju ke guild petualang dan disambut sama resepsionis cantik bernama Ariana. Ariana ngasih formulir pendaftaran. Nah, di sini ada kejadian unik. Walaupun Takeru bisa ngerti bahasa dunia ini secara insting, dia sebenarnya tuh gak bisa nulis hurufnya. Jadi dia ngisi pakai bahasa Jepang. Tapi secara ajaib tulisan itu auto translate ke bahasa lokal. Takeru seneng banget sama fitur praktis ini. Masalah baru pun muncul pas Ariana nanya soal pengalaman tempur dan minta bukti. Takeru minta izin ngeluarin barang bukti dari kota itemnya. Pas dia ngeluarin bangkai kepiting raksasa tadi, meja resepsionisnya langsung hancur berkeping-keping karena keberatan. Kejadian ini bikin heboh satu ruangan guild. Orang-orang kaget, ini orang siapa sih? Untungnya ada petualang lain yang punya skill deteksi kebohongan atau melihat aura. Dia bilang ke Ariana kalau aura Takeru warnanya biru, yang artinya dia jujur dan gak punya niat jahat. Orang itu juga ngejelasin kalau Takeru punya item box langka. Ariana makin bingung pas Takeru bilang kalau kepiting itu bukan buat dijual, tapi buat dimakan sendiri. Terakhir pas ditanya soal anggota party, Takeru nunjuk si Vi. Sontak semua petualang di sana langsung ngerubungin mereka karena penasaran sama naga kecil itu. Setelah drama pendaftaran, Takeru resmi jadi petualang rank F, peringkat paling bawah. Dia dapat gelang identitas yang pas banget dipakai di lengannya, matching juga sama jimat di ekor Vi. Sebelum sibuk, Takeru nyempetin diri nemuin keluarga dari mayat yang dia temuin di hutan waktu itu. Ternyata korban bernama Bella itu meninggal karena nekat nyari uang buat ayahnya yang sakit. Momen ini bikin suasana jadi agak sedih. 1 bulan kemudian, kita diperlihatkan kalau Takeru udah mulai terkenal di Belheim gara-gara sering ngebawa bahan looting berkualitas tinggi. Ariana sampai pusing nawarin request pekerjaan karena banyak banget yang mau nyewa jasa Takeru. Tapi Takeru ngerasa itu kebanyakan. Di sela-sela kesibukannya, Takeru yang lagi asik mandi di pemandian umum yang airnya udah dia murnikan pakai sihir. Dia di sini malah ketemu sama Lizardman alias manusia kadal bernama Clayston, atau kita panggil aja sebagai Clay.
Clay bilang kalau dia dengar rumor soal Takeru yang suka nyembuhin orang gratisan. Takeru takut dimusuhi penyembuh lain karena ngerusak harga pasar. Tapi Clay malah ketawa dan bilang kalau Takeru emang orang baik yang unik. Di sisi lain, pejabat guild bernama Grid nyaranin Takeru buat naik rank biar bisa ngambil misi yang susah. Tapi Takeru nolak mentah-mentah karena dia cuma pengen hidup damai alias slow living. Sayangnya, harapan Takeru musnah seketika. Tiba-tiba sirine tanda bahaya berbunyi. Yang mana itu adalah serangan goblin. Semua petualang rank D ke atas dipanggil wajib militer dadakan. Takeru mikir dia aman karena masih rank F. Tapi dia malah diseret paksa ikut rapat strategi. Guildmaster ngejelasin rencana buat nahan goblin di jembatan. Di momen ini Guildmaster sempat nguji mental baja Takeru yang gak gentar di depan atasan. Padahal Takeru sebenarnya cuma gak peduli aja gitu. Takeru di sini pun lalu ditugasin bareng asisten bernama Imusili yang kelihatan ketakutan banget. Takeru nge-support mental Imusili sampai dia tenang. Klason yang ngeliat itu langsung ngecengin Takeru, katanya tumben gitu dia bijak banget. Obrolan pun jadi serius pas mereka bahas luka lama di punggung Clayston. Clay sensitif banget dan negasin kalau itu luka perlindungan, bukan luka kabur dari perang. Gak lama kemudian trompet perang pun bunyi. Garis depan jebol, musuh ngarah ke mereka. Clayston langsung maju nekat dan Takeru yang gak bisa kabur dari masalah akhirnya ngeluarin tongkat. Dia pasang barier dan nyusul Clay. Pertempuran pecah. Beberapa goblin lolos dari garis depan, tapi Takeru dengan santai ngerasin badan dan nendang goblin itu sampai terbang. Bi juga gak mau kalah, dia nyamber si goblin pakai petir. Situasi makin kacau pas seresan goblin muncul dan hujan mulai turun. Hujan bikin luka lama Clayston kumat sakitnya. Takeru nyuruh mundur, tapi Clay nolak dan siap mati. Takeru nanya apa luka itu berharga buat Clay. Clay bilang kalau dia benci luka itu karena ngingetin dia sama kebodohan masa lalu. Tanpa babi bu, Takeru langsung ngeguyur Clayston pakai air suci dari Danau Naga Voltius dan ngerapal sihir penyembuh tingkat tinggi. Ajaibnya bukan lukanya yang hilang, tapi tubuh Clay malah berevolusi. Dia ngerasain kekuatan dahsyat ngalir di badannya. Dengan wujud barunya, Clay ngebantai desa goblin dengan mudah. Pasca perang, Guildmaster bingung kenapa rank F bisa se-overpower itu. Tapi dia milih buat gak banyak tanya dan janji ngasih hadiah. Clay yang udah balik ke wujud normal nanya ke Takeru, "Lu apain gue barusan?" Takeru jujur kalau dia pakai air naga kuno yang bikin Clay kaget setengah mati. Karena Clay terus nanya identitas aslinya, Takeru akhirnya ngaku kalau dia dari dunia lain alias isekai. Clayston awalnya shock, tapi dia sadar kalau wujud evolusinya tadi adalah Dragon Youth, leluhur mulia bangsa Lizardman yang mustahil dicapai cara biasa. Jadi dia percaya 100% sama si Takeru. Clay takut dia bakal merusak dunia pakai kekuatan barunya. Tapi Takeru cuma nyuruh dia buat santai aja. Clay cuma bisa geleng-geleng kepala ngeliat betapa santainya Takeru abis ngelakuin hal gila kayak gitu. Cerita berlanjut saat Takeru lagi butuh gunting khusus buat ngumpulin bahan. Dia nanya ke seorang pandai besi magang bernama Ribble. Sayangnya Ribble bilang dia nggak jual barang kayak gitu. Tapi dia berbaik hati nganterin Takeru ke gurunya yang mungkin bisa bantu. Di sepanjang jalan, Ribble curhat soal kekagumannya sama para pandai besi hebat dan mimpinya buat nempa pedang legendaris yang pas buat seorang pahlawan. Sesamanya di sana, mereka ketemu sama guru Ribble yang bernama Grusus. Ternyata Grusus sudah tahu siapa Takeru karena dia lagi jadi buah bibir di kota itu sebagai pengumpul bahan yang hebat. Melihat kesempatan ini, Ribble ngusulin ide nekat. Dia minta izin ke gurunya buat nyari biji langka bernama Ildred di tambang Ryuhei atau Dragon Ice Mine. Supaya ya mereka ini bisa bikin pedang keren buat pameran. Namun Grusus nolak mentah-mentah ide itu. Dia ngejelasin kalau pasukan biji mereka emang lagi seret karena ada iblis yang bersarang di tambang itu. Grusus nasihatin Ribble kalau seorang pandai besi sejati harus lebih menghargai nyawa manusia daripada sekedar bahan tambang. Mendengar kata-kata bijak gurunya, Ribble jadi terharu dan nangis. Terus dia mutusin buat ngelupain ide berbahaya itu. Tapi Takeru yang dari tadi nyimak pembicaraan mereka langsung ambil tindakan. Dia nawarin diri buat pergi nyari biji itu, asalkan Grusus mau buatin dia gunting khusus sebagai imbalannya. Grusus kaget banget ada orang yang mau ngeberantakin nyawa demi biji. Buat ngeyakinin Grusus, Takeru ngeluarin capit kepiting raksasa dari kotak itemnya. Grusus langsung paham kalau itu potongan tubuh monster yang bahkan petualangan rank B aja susah buat ngalahinnya. Akhirnya Grusus percaya kalau Takeru cukup kuat dan ngasih izin buat ngambil quest berbahaya itu. Singkat cerita, Takeru udah ada di kereta kuda menuju tambang Ryuhei dan harus transit dulu di sebuah desa. Di perjalanan, Bi tiba-tiba ngambek pengen makan kepiting lagi. Dan Takeru cuma bisa menghibur diri karena dia sebenarnya juga lagi ngidam makanan yang sama.
Pas mereka turun dari kereta, mereka ngelihat keributan di tempat pedagang kuda. Takeru kaget karena ternyata yang lagi ribut itu adalah cewek elf yang pernah dia tolong di hutan. Si elf lagi protes keras karena dia pesen kuda putih, tapi pedagang malah ngasih gagak raksasa. Pedagang itu jelasin kalau di daerah sini semua hewan pengangkut kargo emang disebut kuda, gak peduli bentuknya apaan. Setelah drama itu, Takeru jadi tahu kalau elf itu lagi nyari Pegasus putih di kerajaan kurcaci bernama Fozraol. Kebetulan banget Takeru juga searah ke sana. Takeru pun mutusin buat jalan kaki sambil ngumpulin bahan di hutan sekitar. Pas lagi mungut jamur dan tanaman obat, Takeru ngedenger suara gemuruh yang familiar. Ternyata itu suara perut si elf yang kelaparan lagi. Karena kasihan, Takeru ngasih air dan makanan lagi ke dia, sambil nyeletuk kalau ini udah kedua kalinya dia nyelamatin si elf dari kelaparan. Masalahnya, Takeru nyium bau gak sedap dari elf itu. Tanpa basa-basi, Takeru pakai sihir pembersih ke badan si elf sampai kinclong. Hal itu pun bikin si elf ngerasa seger banget. Di sini si elf akhirnya ngenalin diri sebagai Brolet. Dia berterima kasih dan maksa buat ikut perjalanan Takeru sebagai bentuk balas budi. Takeru setuju aja, apalagi Bi kelihatan suka sama si Brolet ini. Selama perjalanan di hutan, tingkah Brolet ternyata 11-12 sama Bi alias polos banget. Dia salah ngira batu sebagai kotoran hewan, terus malah ketawa ketiwi pas nemu jamur beracun. Takeru jadi mikir kalau mental Brolet ini setara sama anak kecil kayak Bi. Menjelang malam, Takeru inisiatif mau bikin penerangan praktis pakai batu sihir. Tapi Brolet nahan dia. Brolet ngasih ilmu survival kalau bikin api unggun itu penting sebagai tanda buat petualang lain kalau area itu aman buat camping. Takeru sadar kalau omongan Brolet ada benernya. Lalu Brolet pergi nyari kayu bakar dan balik bawa batang pohon utuh yang gede banget. Takeru bingung gimana cara bakarnya. Tapi Brolet dengan santai ngelempar kayu itu ke udara dan menebasnya jadi potongan kecil dalam sekejap. Di sini Takeru melongo kagum karena pedang yang dipakai Brolet ternyata senjata rank A yang super tajam. Malam itu ditutup dengan makan malam lezat masakan Takeru. Sambil makan, Brolet cerita kalau dia ke Fozraol demi nyari Pegasus putih buat kakaknya. Karena ngerasa berutang budi soal makanan, Brolet nawarin diri jadi pengawal atau bodyguardnya Takeru selama perjalanan. Takeru kaget karena cuma itu imbalan yang diminta. Tapi dia setuju-setuju aja. Sayangnya malam itu Takeru malah susah tidur karena Bi dan Brolet ternyata teman tidur yang berisik banget coy. Keesokan harinya, rombongan Takeru mampir di sebuah desa buat istirahat makan. Saat nyicipin masakan khas kurcaci yang ternyata enak banget, Brolet mulai cerita soal kenalannya seorang lizardman yang punya gelar mentereng sebagai Raja Naga Kehormatan. Tiba-tiba sosok yang diomongin itu muncul di belakang Takeru. Ternyata itu adalah Clayston. Clayston agak ngambek karena Takeru ninggalin kota tanpa pamit yang jelas, padahal dia khawatir. Setelah Takeru jelasin kalau dia nekat mau ke tambang Ryohei demi hadiah gunting dari Grusus, Clay geleng-geleng kepala karena Takeru terlalu naif dan ngeremehin bahaya. Akhirnya Clay mutusin buat ikut gabung perjalanan. Selain karena mau benerin tobatnya di kerajaan kurcaci Fozraol, dia juga mastiin Takeru selamat. Jadi sekarang formasinya lengkap. Takeru si pengumpul, Bi si naga, Clayston si tanker, dan Brolet si bodyguard. Singkat cerita, mereka sampai di gerbang kerajaan kurcaci Fozraol. Antriannya panjang banget, tapi begitu penjaga ngelihat wajah Clayston, mereka langsung dipersilahkan masuk lewat jalur VIP. Takeru bingung, kenapa Clayston diperlakukan spesial banget? Ternyata Clayston itu dianggap pahlawan yang pernah nyelamatin kerajaan dari teror Raja Guntur alias iblis penagih upeti. Kocaknya, ada patung penghormatan buat Clayston di sana. Tapi mukanya dibikin jelek banget sampai Clayston malu sendiri ngelihat itu. Selanjutnya mereka menghadap Raja Zorat. Raja kurcaci ini orangnya santai dan gak gila hormat. Takeru nyerahin surat rekomendasi dari Grusus. Pas baca kalau Takeru mau masuk tambang Ryohei, Raja Zorat langsung ngasih peringatan keras soal iblis yang bersarang di sana. Namun Clay dan Brolet langsung pasang badan dan janji bakal ngeduin Takeru. Raja Zorat pun setuju dan ngasih misi tambahan buat mengungkap misteri iblis tersebut. Gak pakai lama mereka dipandu sama Zambo, resepsionis guild setempat, masuk ke terowongan tambang yang gelap gulita. Takeru dan santai ngeluarin sihir cahaya dan skill pemetaan atau map biar mereka nggak nyasar. Di tengah penelusuran, radar Takeru nangkap sinyal mineral yang lemah. Tapi insting bertarung mereka ngerasain ada monster mendekat. Dan bener aja, segerombolan laba-laba raksasa langsung nyergap. Di sini kerjasama tim mereka diuji. Clayston dan serangan depan, Takeru ngelumpuhin pergerakan musuh pakai sihir, dan Brolet yang jadi eksekutor langsung nebas monster itu jadi 2. Brolet girang banget abis menang, walaupun badannya jadi penuh darah monster yang bikin dia kelihatan agak creepy.
Mereka terus jalan sampai ketemu jalan buntu. Tapi mata jeli Takeru tahu kalau di balik dinding itu ada harta karun. Dia nyuruh semua mundur, pasang barier, terus ngeledakin dinding itu pakai sihir. Dan boom, dinding pun hancur dan terungkaplah gua kristal indah yang penuh sama urat biji Ildred. Saat Jambu lagi kagum, tiba-tiba muncul hawa mencekam. Sang iblis tambang akhirnya menampakkan diri. Ternyata itu adalah kepiting segitiga raksasa, monster rank A yang sangat berbahaya. Cleiston dan Brolet udah siap pasang kuda-kuda buat nyerang, tapi Takeru malah nahan mereka. Alasannya konyol banget. Takeru gak mau daging kepiting itu hancur kalau diserang pakai senjata tajam mereka. Soalnya dia pengen makan kepiting itu. Tanpa basa-basi, Takeru maju cuma bareng Bi. Bi pakai serangan Sonic buat bikin kepiting pusing, terus Takeru ngehajar pakai tongkat. Pas kepiting itu mau nyerang balik, Bi ngebukuin kakinya. Takeru langsung scan titik lemah musuh, terus nembakin jarum es dan sihir air buat ngakhirin pertarungan tanpa ngerusak dagingnya. Di sini kepiting raksasa itu pun beku seketika. Pasca pertarungan, Jambu dan Brolet bengong saking kagumnya. Tapi Cleiston malah marah, dia negur Takeru karena gak mau ngandelin temen satu tim cuma gara-gara alasan makanan. Cleiston ngerasa gak berguna sebagai pengawal. Takeru pun sadar dia salah dan dia minta maaf. Setelah suasana cair, mereka lanjut nambang biji Ildred yang ternyata jumlahnya melimpah banget. Kembali ke istana, Raja Zorat awalnya ragu kalau mereka berhasil ngalahin bos tambang secepat itu. Sebagai bukti, Takeru ngeluarin bangkai kepiting raksasa dari item box-nya. Saking gedenya, pas jatuh ke lantai sampai bikin gempa kecil di istana. Raja Zorat girang banget dan ngasih hadiah 3 juta rev per orang. Takeru dibolehin ngebawa pulang bangkai kepitingnya sesuai niat awalnya buat dimakan. Keesokan harinya, Brolet dapat hadiah tambahan berupa Pegasus putih impiannya. Karena tujuannya udah tercapai, Brolet pun di sini pamit pulang buat ngasih Pegasus itu ke kakaknya. Dia ngerasa berutang budi, tapi Takeru bilang mereka impas karena Takeru dapat kepiting. Mereka pun di sini berpisah dengan janji bakal ketemu lagi di suatu hari nanti. Balik ke Guild Petualang. Arena nanya apakah Takeru dan Cleiston bakal bikin tim tetap. Takeru mau bilang enggak, tapi Cleiston motong dan bilang kalau mereka bakal partneran mulai dari sekarang ini. Cleiston ngaku kalau dia mau jagain Takeru sekalian karena dia gak punya tujuan lain. Lagian Bi juga seneng gitu ada si Cleiston ini. Takeru setuju dan mereka pun namain tim mereka sebagai Brigade Hitam Azure atau Azure Black Brigade. Terakhir, Takeru balik ke tempat Grusus dan nyerahin biji Ildred hasil tambang. Grusus dan muridnya si Rebel langsung speechless. Mereka sampai nangis kejer saking terharunya ngelihat biji legendaris yang udah ratusan tahun gak kelihatan. Apalagi kualitasnya sempurna. Rebel ngerasa gak bakal bisa balas budi Takeru. Tapi Takeru cuma senyum dan ingetin kalau dia cuma butuh gunting pesanannya dan nyuruh mereka buat menangin kontes pandai besi itu. Beberapa hari kemudian, kita ngeliat Takeru lagi asik nongkrong sambil minum-minum bareng Cleiston. Tiba-tiba momen santai mereka diganggu sama kedatangan seekor beruang bernama Wade. Wade ini bukan sembarang beruang, dia bawa surat panggilan dari orang penting. Takeru ngeliat segel di surat itu, dan Cleiston langsung ngenalin kalau itu lambang host Luzaliva, penguasa wilayah tersebut. Seketika Takeru panik dan males bacanya karena feelingnya bilang ini pasti salah. Dia bahkan sempat acting pura-pura sakit biar bisa kabur, tapi Cleiston langsung nangkep bohongnya. Wade juga ngeyakinin kalau Lord Luzalia itu orang yang baik. Akhirnya Takeru buka surat itu dan kaget karena isinya undangan khusus buat dia dan Cleiston untuk datang ke istana demi nerima hadiah. Cleiston juga shock namanya disebut. Wade ngejelasin kalau Lord Luzalia dengar soal reputasi tim mereka. Takeru sempat curiga jangan-jangan si Lord punya niat jahat mau ngambil Bi, tapi Wade ngebantah itu. Singkat cerita, mereka dijemput pakai kereta bangsawan yang mewah. Takeru risih diliatin orang-orang, tapi Cleiston bilang kalau dipanggil Lord itu adalah impian semua petualang karena bisa ngubah nasib mereka. Sesamanya di mansion, mereka disambut kepala pelayan bernama Raymond dan barisan pelayan yang ngebungkuk hormat. Namun sambutan hangat itu berubah jadi drama pas mereka ketemu gadis kecil bernama Tiaris. Tiaris ini ternyata anak Lord yang agak manja. Dia langsung nuntut Takeru buat nyerahin Bi, bahkan ngehina Takeru sebagai rakyat jelata yang gak pantas miara naga. Ru nge-scan status Tiaris dan sadar kalau dia harus sabar ngadepin putri tunggal Lord ini. Takeru pun berlutut dan nanya baik-baik kenapa dia mau Bi. Ternyata Tiaris cuma disuruh sama orang bernama Bernard dan dibilangin harus tegas kalau Takeru nolak. Takeru di sini pun tegas bilang kalau Bi itu adalah keluarganya, bukan sebagai barang. Tiaris yang sebenarnya berhati lembut langsung ngerasa bersalah dan minta maaf.
Bi pun di sini senyum ke Tiaris, tanda kalau dia udah dimaafin. Di tengah obrolan, Tiaris ngaku kalau dia mau naga itu buat ngehibur ibunya yang sakit. Lalu tiba-tiba ayah Tiaris alias Lord Belmont muncul. Takeru kaget karena Lord Belmont ini mukanya awet muda banget, atau bisa dibilang baby face gitulah. Belmont minta maaf atas kelakuan anaknya dan ngajak mereka buat minum teh. Di sini Belmont baru buka kartu soal tujuan aslinya, yang mana dia tuh butuh bantuan Takeru buat nyembuhin istrinya yang udah terbaring sakit selama setengah tahun. Belmont dengar rumor soal kekuatan penyembuhan ajaibnya Takeru. Tiaris pengen naga karena percaya itu bisa bikin ibunya sembuh. Di sini Takeru sebenarnya takut gagal, tapi karena gak enak nolak permintaan bangsawan, dia akhirnya setuju. Mereka pun masuk ke kamar istri Belmont yang bernama Malteria. Ruangannya gelap gulita karena Malteria sensitif banget sama cahaya. Takeru langsung nge-scan tubuh Malteria dan nemuin banyak komplikasi penyakit. Takeru jujur ke Belmont kalau dia bisa ngobatin gejalanya, tapi akar masalahnya adalah keracunan Ivor, yang Takeru sendiri belum pernah denger itu. Malteria bilang dia gak butuh keajaiban, cuma pengen bisa meluk anaknya lagi. Mendengar itu, Belmont mohon supaya Takeru ngelakuin apa aja. Clayton sempet khawatir Takeru bakal pakai sihir penyembuh ekstrim kayak waktu di tambang yang ngebakar mana. Tapi Takeru jelasin kalau kondisi Malteria terlalu lemah buat itu. Jadi Takeru pakai metode penyembuhan pelan-pelan, dimulai dari matanya biar bisa kena cahaya. Ajaibnya, penglihatan Malteria balik normal. Takeru langsung bersihin udara kamar pakai sihir dan buka jendela. Malteria seneng banget bisa ngeliat matahari lagi setelah sekian lama. Walaupun suasananya haru, Takeru ngerasa ada yang gak beres dan minta mereka buat pindah ruangan buat bicara serius. Di ruangan tertutup, Takeru ngungkapin fakta mengejutkan. Malteria diracuni pakai racun Ivor. Artinya ada orang dalam mansion yang nyoba bunuh dia. Masalahnya, racun Ivor ini racun kuno yang udah hilang di telan zaman, jadi gak ada penawarnya di pasar. Tapi Takeru optimis mereka bisa bikin penawar kalau nemuin bahan dasarnya. Belmont pun di sini ngeluarin dokumen kuno leluhurnya sebagai petunjuk. Sayangnya gak ada yang bisa baca tulisan Cakarayam itu, kecuali Takeru yang punya skill bahasa tingkat dewa. Berkat skill itu, Takeru nemu info di buku harian petualang kuno soal lokasi bunga Ivor. Petunjuknya ada di dekat batu berbentuk kuda di tepi danau. Clayton langsung kenalin deskripsi tempat itu. Dia bilang itu ada di dekat desa bernama Askit. Tanpa ngebuang waktu, Takeru mutusin kalau destinasi misi mereka selanjutnya adalah ke sana buat nyari penawar racun itu. Sebelum berangkat ke desa Askit, Takeru masang kristal barir di sekitar kamar Malteria buat jaga-jaga kalau ada orang jahat yang mau celakain dia pas Takeru lagi pergi. Di sini Tiaris datang dan minta maaf karena udah kasar sebelumnya. Meski cara ngomongnya agak sundere dan masih gengsi, Takeru seneng karena Tiaris sadar sama kesalahannya dan bilang kalau itu tanda dia mulai dewasa. Takeru juga pesen ke Tiaris kalau ada orang yang ngasih dia kalau Takeru itu penjahat, mending langsung lapor ke ayahnya aja. Perjalanan pun dimulai. Clayton pakai sihir percepatan perjalanan yang ternyata ngebut banget. Singkat cerita, mereka pun sampai di daerah kering kerontang yang dulunya lahan subur. Mereka juga ngelihat danau mati di dekat situ. Dan pas Takeru nge-scan, ternyata danau itu positif mengandung racun. Warga desa yang curiga langsung nyamperin mereka. Tapi untungnya Clayton nunjukin ban lengan rank A-nya biar mereka pada percaya. Pas lagi ngobrol, seorang bocah bernama Gonza tiba-tiba pingsan karena kurang gizi. Melihat kondisi medis ini, warga akhirnya buka suara. Ternyata 10 bulan yang lalu, air danau berubah warna dan ikan-ikan pada mati. Di tengah keputusasaan itu, seorang pedagang bernama Enoch datang nawarin bantuan air bersih. Syaratnya licik banget. Warga harus nukar bunga emas rahasia desa alias Ivor dengan 60 barel air. Tapi air segitu jelas gak cukup buat nyiram tanaman. Makanya warga pada kelaparan. Takeru pun langsung sadar kalau Enoch ini dalang dibalik semua ini. Dia ngejelasin ke warga kalau danau mereka diracuni sengaja biar Enoch bisa monopoli bunga Ivor. Warga kaget banget ngedenger fakta kalau bunga suci mereka ternyata adalah bahan racun. Takeru gak tinggal diam. Dia nyuruh Bi buat make sihir roh buat nurunin hujan. Warga pada bengong dan takjub, ngira itu berkah dari surga. Belum cukup sampai di situ, Takeru ngeluarin tongkat saktinya, yaitu ngeklin badan warga yang kucel, benerin rumah-rumah reot, dan ngeluarin stok makanan buat pesta dadakan. Kepala desa terharu banget dan sebagai gantinya dia setuju ngantar Takeru ke lokasi rahasia bunga Ivor. Sebelum berangkat, Gonja ngajak Takeru ke markas rahasia anak-anak dan ngasih unjuk buah aneh yang katanya asin. Pas Takeru cicipin, dia kaget sekaligus seneng karena itu ternyata buah penghasil kecap asin. Sementara itu di mansion Lord Belmont, alarm sihir yang dipasang Takeru bunyi kenceng.
Tiaris langsung lari ke kamar ibunya dan lihat kepala pelayan Bernard di depan pintu. Bernard coba ngasuh Tiaris kalau alarm itu cuma akal-akalan Takeru yang jahat. Tapi Tiaris sudah lebih percaya sama Takeru. Lord Belmont dan Raymond datang di saat yang tepat. Belmont nyuruh Bernard minum air yang dia bawa buat Malteria sebagai bukti kalau itu udah aman. Bernard panik dan nolak minum karena ngira itu adalah racun. Padahal pas Belmont minum itu cuman air biasa. Jadi ketahuan deh biang keroknya. Bernard langsung ditangkap dan Raymond nemuin dokumen yang ngebuktiin kalau Bernard kerjasama sama organisasi jahat. Kembali ke desa, Enoch datang nagih bunga ifor tapi ditolak warga yang udah tahu akal bulusnya. Enoch ngamuk dan nyuruh anak buahnya buat ganti rencana. Di sisi lain, Takeru dan kepala desa sampai di gua rahasia yang indah banget. Takeru nge-scan bunga itu dan tahu kalau itu ciptaan binatang suci atau holy beast. Pas Takeru metik satu buat bahan penawar, tiba-tiba ada kabar kalau desa diserang dan dibakar sama Enoch. Mereka buru-buru balik. Claston sibuk nyelamatin warga, sementara Takeru dan Bima kesir air buat mademin api. Kabar buruknya, Gonja diculik sama Enoch. Takeru langsung nge-scan lokasi dan nemuin kalau Enoch bawa pasukan hampir 100 orang di benteng deket situ. Kepala desa ngelarang mereka pergi karena itu berbahaya. Tapi Takeru ngeyakinin kalau Claston itu rank A dan mereka pasti bakal ngebawa Gonja pulang. Sesamanya di benteng, mereka ngeliat para penjahat lagi pesta pora. Claston emosi banget, tapi Takeru nahan dia dan nyusun rencana. Pakai sihir concealment atau sihir menghilang, mereka nyusup masuk buat nyariin si Gonja. Takeru dan Claston nguping pembicaraan preman yang lagi bahas rencana jahat Enoch buat naikin harga racun ifor dengan nyebar isu penyakit Malteria. Mendengar itu, Claston habis kesabaran. Takeru akhirnya ngasih lampu hijau. Sikat bro. Claston langsung mendobrak masuk dan ngehajar para preman itu. Enoch panik dan nyuruh ngeluarin senjata rahasia. Di tengah kekacauan itu, Takeru berhasil maksa Enoch ngasih tahu lokasi Gonja. Bi dengan heroik ngehajar penjaga dan Gonja pun di sini berhasil diselamatin. Masalah masih belum kelar. Senjata rahasia Enoch ternyata monster drag anemone yang lepas kendali. Monster itu nyerang membabi buta. Bahkan Enoch sendiri dihajar sampai pingsan walau udah dilindungin barrier Takeru. Tentakel monster itu terus tumbuh walau dipotong Claston. Takeru nyoba ngebukin monster itu, tapi dia malah kena pukul tentakel sampai jatuh ke danau beracun. Takeru pikir dia bakal mati, tapi keajaiban pun di sini terjadi. Sesosok binatang suci bernama Velir muncul nyelamatin Takeru. Velir jelasin kalau danau itu udah murni lagi karena Takeru nyerap racunnya barusan. Velir cerita kalau dulu dia nyiptain bunga ifor buat ngelindungin tanah, tapi malah disalahgunain. Dia seneng banget Takeru berhasil murniin danau itu. Setelah ngobrol, Velir ngilang. Takeru pun balik ke daratan dan disambut Claston dan Gonja yang lega. Akhirnya mereka pakai sihir teleportasi balik ke Belheim. Takeru ngasih penawar racun ke Malteria dan seketika Malteria pun sembuh total. Belmont dan Tiaris nangis bahagia. Setelah urusan Dimension kelar, Takeru balik lagi ke desa buat ngasih kabar kalau Enoch udah ditangkep. Takeru minta imbalan berupa suplai buah atau kecap asin buat dijual di Belheim. Di akhir cerita, pas Takeru dan Claston lagi santai mikirin betapa capeknya petualangan ini, tiba-tiba langit jadi terang. Velir muncul lagi. Kali ini Claston juga bisa lihat. Velir berubah jadi wujud manusia cewek dan bilang dia mau gabung sama partinya si Takeru. Alasannya simple, dia bosan di desa dan merasa Takeru orang yang menarik. Velir bahkan nawarin diri buat jadi tunggangan Takeru. Claston cuma bisa geleng-geleng kepala ngelihat nambah lagi anggota aneh di tim mereka. Cerita berlanjut dengan Takeru yang balik lagi nemuin Grusus buat nagih janji gunting khusus. Grusus dengan senang hati setuju bikin karena berkat biji Ildred dari Takeru, dia berhasil menangin kontes pandai besi. Setelah itu, Takeru ngabarin Velir kalau guntingnya butuh waktu buat jadi. Tapi ketenangan Takeru keganggu pas Gri tiba-tiba manggil dia. Ternyata Lord Belmont secara khusus minta Takeru ikut kompetisi pengumpulan tahunan. Awalnya Takeru malas dan gak tertarik, tapi karena sadar dia gak mungkin nolak perintah Lord, akhirnya dia pun di sini setuju buat ikut. Beberapa hari kemudian, hari kontes pun tiba. Pembawa acara bernama Rodel ngumumin kalau tujuan lomba kali ini adalah nyari hadiah buat Malteria. Misinya adalah ngumpulin wall 7 warna dari domba pelangi. Aturannya ketat, peserta nggak boleh minta bantuan orang lain atau partinya, murni skill individu, dan cuma boleh pakai kuda sewaan. Mendengar itu, Velir sadar dia gak bisa bantu Takeru, tapi untungnya penggunaan sihir masih dibolehin. Claston sempat nyaranin Takeru pakai sihir teleportasi, tapi Takeru nolak karena gak mau terlalu mencolok. Drama terjadi di markas sementara mereka. Bi nangis kejer karena gak boleh ikut Takeru.
Felir yang bertugas jadi kakak asuh langsung meluk Bee biar tenang dan janji bakal jagain dia. Sementara Takeru pergi ke perpustakaan buat riset lokasi domba pelangi yang ternyata ada di puncak gunung. Situasi di markas makin kocak. Pas lagi makan, Felir nyuruh Bee ceria dikit, tapi dia malah kelepasan nyombongin kecepatannya sendiri. Bee yang gak terima langsung ngajak debat. Di sini Claesen berperan jadi penengah alias babysitter. Dia muji Felir sebagai yang tercepat, terus muji Bee sebagai penari langit terbaik. Untungnya trik pujian itu berhasil bikin dua makhluk kuat itu tenang. Walau Claesen gak tahu bisa tahan berapa lama ngurusin mereka ini. Balik ke Takeru, dia udah nemuin karyawan domba pelangi di gunung. Domba-domba ini terkenal susah ditangkap dan waspada banget. Tapi pakai skill uniknya, Takeru malah manggil mereka pakai bahasa domba. Domba-domba itu nurut aja dan ngebiarin Takeru ngambil wall mereka. Dua petualang lain yang ngeliat kejadian itu cuma bisa melongo bingung gimana caranya dia ngelakuin itu. Singkat cerita, Takeru balik ke Belheim paling cepet dan dinobatkan sebagai pemenang. Di guild, Rodel nyamperin kabar gembira. Takeru naik pangkat jadi rank FB. Ini adalah gelar khusus buat petualang serba bisa atau all-rounder yang boleh ambil misi dari rank F sampai B. Rodel juga ngasih warning supaya Takeru jangan terlalu rajin ngasih barang kualitas dewa di misi biasa. Soalnya itu bisa ngerusak harga pasar. Tapi Watt si beruang ngebela Takeru dan bilang kalau orang bakal bayar sesuai kualitas skillnya. Claesen juga nyuruh Takeru bangga sama pencapaiannya. Di sini Takeru pun nerima cincin guild rank FB dan diminta pakai skillnya buat negara. Pas lagi asik ngobrol, Ariana tiba-tiba motong dan bilang ada cacing hutan raksasa mendekat ke kota. Takeru dan kawan-kawan udah siap buat tempur. Tapi ternyata yang nunggangin monster itu adalah Brolet. Brolet lari nyamperin Takeru, tapi badannya bau busuk banget. Takeru langsung pakai sihir clean-nya. Brolet lalu ngejelasin kalau dia bawa cacing itu sebagai oleh-oleh atau tunggangan buat Takeru. Takeru nolak mentah-mentah, apalagi cacingnya langsung kabur gali tanah. Felir sempat nyeletuk sombong kalau cacing itu gak ada apa-apanya dibanding dia. Brolet bingung siapa cewek ini, tapi si Takeru janji bakal ngejelasin nanti. Sambil makan bareng, Takeru cerita semua kejadian pas Brolet pergi. Brolet juga ngungkapin kalau dia mau gabung resmi ke timnya Takeru. Claesen sadar kalau Brolet sekarang udah pakai cincin rank A. Tandanya dia latihan keras banget selama ini. Namun Felir ngerasa ada yang disembunyiin sama Brolet. Akhirnya Brolet pun jujur, dia butuh bantuan buat nyari kakaknya yang bernama Lutikara. Kakaknya itu kabur dari tanah air elf karena nolak dijodohin sama orang yang gak dia suka dan untuk dibawain Pegasus putih kalau mau nikah. Nah pas Brolet balik bawa Pegasus, kakaknya udah hilang. Misi baru pun dimulai. Mereka mutusin buat bantu Brolet nyari kakaknya, bukan buat maksa pulang, tapi buat nanya alasan sebenarnya dia kabur. Felir nyuruh semua orang naik ke punggungnya biar cepet. Mereka pun di sini sampai di hutan khusus, dan Brolet pakai sihir buat buka pusaran portal dimensi ke tanah air elf. Sebelum masuk, Felir bisikin Takeru buat waspada sama Brolet karena dia masih nyembunyiin sesuatu. Satu persatu mereka masuk ke pusaran itu, dan pada akhirnya Takeru pun tiba di dunia para elf. Teman-temannya langsung pada komplain karena dia lama banget, bikin mereka khawatir setengah mati. Tapi belum sempet nafas, tiba-tiba mereka diserang rentetan anak panah. Takeru yang sigap langsung manggil perisai buat ngeblok semua serangan itu. Brolet kenalin kalau desain panahnya itu berasal dari tanah airnya sendiri. Lalu tiba-tiba seorang elf bernama Lilkar muncul dan langsung ngegas. Dia nuduh Brolet udah ngotorin tanah suci mereka karena ngebawa orang luar. Dan parahnya lagi, dia nyebut Takeru dan kawan-kawan sebagai makhluk jahat. Dengar omongan pedas itu, Felir langsung bad mood parah. Langit yang tadinya cerah mendadak jadi gelap gulita karena Felir balik ke wujud aslinya yang nyeremin. Lilkar sadar kalau makhluk di depannya itu adalah dewa, tapi dia nekat nyerang pakai petir. Hasilnya, serangan itu gak ada rasanya buat si Felir ini. Lilkar langsung gemeteran dan minta maaf karena udah gak sopan. Felir sempat nyindir kalau kaum elf udah jatuh banget kualitasnya sampai gak bisa ngenalin dewa. Tapi mereka sadar kalau mereka gak bisa dengar suara Felir karena level sihirnya masih cupu. Takeru akhirnya ngejelasin kalau mereka cuma petualang biasa dan Brolet itu anggota penting yang ada di timnya. Lilkar akhirnya di sini pun luluh, ngenalin diri sebagai prajurit pelindung dan setuju mandu mereka buat masuk ke desa. Perjalanan pun berlanjut nembus hutan sampai masuk ke area desa. Di sini Claesen mulai batu-batu parah karena udara di situ gak enak banget. Takeru langsung paham kalau ini efek polusi mana yang terlalu padat. Lilkar nyuruh mereka buat nyuci diri dulu di mata air suci sebelum mendekati pohon besar. Dasarnya emang Takeru niatnya mau sopan ngasih persembahan dengan pakai sihir clean, malah kelepasan powernya.
Sihir bersih-bersihnya itu malah meledak dan nyapu bersih semua kotoran mana di seluruh area itu. Semua elf di sana kaget dan ngerasa badan mereka jadi enteng banget. Sambil mereka manjat pohon besar, Brolet akhirnya buka kartu. Dia bilang kalau cuma High Elf dan tamu VVIP yang boleh masuk istana di puncak. Di momen ini teman-temannya baru tahu kalau Brolet sebenarnya adalah High Elf alias bangsawan yang kabur dan melanggar aturan isolasi. Takeru sih santai aja dan bilang kalau aturan kuno gak terlalu bener. Jadi Brolet bebas tentuin hidupnya. Brolet pun terharu banget teman-temannya bisa ngertiin rahasianya. Sesampainya di istana, mereka disambut pelayan bernama Amber. Brolet bilang mau ketemu kakaknya. Pas kakaknya dateng, Takeru bingung. Loh, kok bocil? Ternyata kakak Brolet yang bernama Orkes itu wujudnya kayak anak kecil, padahal dia gubernur mereka. Orkes langsung sujud di depan Velir buat minta maaf atas kelakuan Lelkar tadi. Dia lalu curhat kalau wujud kecilnya ini gara-gara garis keturunan terkutuk. Brolet sebenarnya pengen nyelamatin desa dari kepunahan akibat kutukan ini, makanya dia sempat marahin kakaknya buat tenang dulu. Takeru yang penasaran pengen nyoba sesuatu. Dia bikin batu penyerap mana dan nyuruh Orkes buat megang batu itu sambil bilang, mulai. Pas dilakuin, batu itu langsung melesat terbang ke langit, nyedot polusi mana di udara. Orkes dan yang lain takjub karena udara jadi bersih. Orkes langsung ngira Takeru adalah sosok dalam ramalan kuno tentang seseorang dengan darah berbeda yang bakal nyelamatin mereka. Tapi Takeru ngerasa itu kejauhan. Dia mikirnya dia cuma bersih-bersih partikel mana doang. Malam harinya Takeru nanya lebih dalam soal kutukan itu ke Brolet. Tapi Brolet diem aja. Amber akhirnya ngejelasin sambil nangis. Ternyata kutukan ini bikin bayi-bayi High Elf gagal tumbuh. Dan sejak 50 tahun yang lalu, bayi-bayi mereka mulai meninggal semua, termasuk anaknya Amber. Sedih banget lah suasananya ini. Takeru lalu ketemu sama Ratu Malkaria. Ratu ini kaget ngeliat Bi dan nanya apa itu anak naga kuno. Ratu juga cerita kalau dulu banget pernah ada gempa bumi dahsyat yang bikin sungai berubah arah. Dan dia curiga itu ngebangunin monster yang bikin aliran mana jadi kacau balau. Setelah ngedapetin info itu, Takeru ngumpulin teman-temannya dan masang barrier kedap suara biar gak ada yang nguping. Dia ngungkapin fakta yang bikin shock. Ini bukan kutukan mistis. Takeru udah nge-scan tubuh para High Elf dan nemuin kalau mereka semua punya kelainan genetik parah. Penyebabnya adalah pernikahan sedara atau incest yang dilakuin turun-temurun demi ngejaga kemurnian darah. Solusinya cuma satu, harus ada darah orang luar yang masuk. Brolet nangis kejer pas tahu kalau kaumnya sebenarnya masih bisa diselamatin. Tapi dia tahu ngubah tradisi kuno itu susahnya minta ampun. Velir akhirnya setuju buat nurunin titah ilahi demi Brolet. Tapi syaratnya mereka harus nemuin dulu dewa elf bernama Liel. Misi pencarian pun dimulai. Velir gak bisa nemuin Liel di mana-mana. Akhirnya mereka nyari info ke guild petualang Diamus di deket situ. Ketemulah mereka sama master guild cewek bernama Sarah yang malah genit ngegodain Brolet. Takeru ngecek papan request dan nemu misi nyari jamur kuping kucing di tempat bernama Keto Holo. Katanya mana di sana padat banget sampai gak ada yang berani masuk. Brolet bilang kalau dia tahu jalan ke sana. Keesokan harinya Takeru ngambil misi itu. Pas sampai di kota Holo, kondisinya ngeri banget. Mananya makin padat. Brolet dan Clayton langsung sesak napas dan hampir pingsan. Takeru gercep ngeluarin tongkatnya, pakai sihir clean, dan seketika partikel manapun hilang, bebarengan sama bangkai-bangkai monster di situ. Tapi Velir bilang itu bakal numpuk lagi. Jadi Takeru ngasih alat sihir pelindung ke teman-temannya yang bisa bikin badan mereka bersinar. Velir yang gedean akhirnya ngecil jadi seukuran manusia biar bisa masuk ke jangkauan pelindung alat itu. Mereka mulai masuk ke dalam holo. Brolet nyuruh jangan jauh-jauh. Di dalam pemandangannya beda banget dan ada monster aneh yang ngehadang. Monster itu ngeludah asam ke arah Brolet. Mereka dikepung. Clayton bilang musuhnya kebanyakan. Di sini Takeru pun punya ide gila. Dia nyuruh Brolet bawa dia ke area terbuka. Di situ Takeru ngeluarin jurus andalan yaitu Desperate Barrier atau penghalang putus asa. Barrier ini terus membesar dan ngegiles semua monster di jalurnya sampai rata dengan tanah. Brolet takjub, tapi Clayton geleng-geleng kepala karena Takeru sampai ngubah bentuk gua itu saking kuatnya. Mereka istirahat bentar di tengah jalan. Brolet bilang kalau mereka udah setengah jalan ke altar. Takeru curiga kalau altar itu sebenarnya adalah segel buat sesuatu. Dan firasatnya bener. Pas sampai di altar yang dikelilingi jamur, dinding di belakang pun runtuh. Lalu tiba-tiba monster rank S bernama Draxlook muncul di atas mereka. Clayton tahu kalau monster ini pernah ngancurin kerajaan di masa lalu. Brolet sempet jiper, tapi Takeru santai bilang kalau Bi bisa bakar dia karena monster itu lemah sama api. Pertarungan bos dimulai. Takeru ngebuff semua orang. Bi nyeburin api. Monster itu kebakar tapi cepet banget sembuh.
Clayton maju nebas tentakelnya, tapi tunggu lagi dan nyerang balik. Takeru sadar monster itu ngelacak gerakan mereka pakai antenanya. Takeru nyuruh Brolet hancurin antena itu. Brolet pun maju, sempat diserang tapi dilindungin barrier ledakan Takeru dan akhirnya berhasil motong antenanya. B nyerang lagi pakai api, tapi belum mati juga. Takeru mikir keras dan sadar dia harus nguras cairan tubuh siput itu. Di sini ide jenius pun muncul, yang mana Takeru bakal nembakin garam dalam jumlah gila-gilaan ke arah siput itu. Jadi tubuhnya bakal langsung meleleh kayak es krim kena panas. Di sini Clayton maju buat finishing blow. Gak cuman itu, mereka ngeliat telur-telur monster di langit-langit. Takeru tahu itu bakal mati kena matahari. Jadi dia nyiptain sihir sinar ultraviolet yang ngebakar semua telur itu sampai musnah. Setelah monster itu kalah, Valir ngerasain kalau Liel ada di deket situ. Valir ngebawa mereka teleport ke sebuah lembah. Di sana mereka nemuin Lutikara, kakaknya Brolet yang hilang itu. Kakaknya Brolet yang hilang yang lagi ngumpet sama sekelompok elf. Bukannya kangen-kangenan, mereka malah berantem adu jotos. Kara bilang kalau dia gak mau balik jadi hak elf lagi. Pas lagi makan ayam goreng buatan Takeru, Kara akhirnya ngenalin bayinya yang bernama Teal. Kara bilang ini alasan dia kabur. Bayi ini sehat walafiat, itu merupakan bukti nyata kalau nikah sama ras lain bukan sesama High Elf itu bikin keturunan jadi kuat dan sehat. Keesokan paginya, Dewa Elf Liel akhirnya muncul di belakang mereka. Clayton gak bisa ngeliat karena gak punya sihir. Di sini Valir langsung nyemprot Liel karena ninggalin tugasnya jagain Elf. Liel ngajak Valir yang pernah jadi batu. Hampir aja di sini dua dewa ini baku hantam. Tapi untungnya Takeru nengahin dan nyuruh mereka buat fokus nyelamatin Elf dari kepunahan dulu. Puncaknya, Kara muncul di hadapan Ratu Malkeria dan para tetua sambil gedong Teal. Kara nunjukin kalau bayinya sehat, tapi para tetua yang kolot malah marah dan nuduh dia udah nyemarin darah suci. Brolet ngebelain kakaknya. Disinilah Valir turun tangan. Dia ngasih Liel wujud fisik biar bisa dilihat semua orang. Semua elf kaget dan sujud. Liel langsung marahin para tetua. Dia bilang ramalan kuno itu maksudnya buat ngehargain kehidupan yang ada sekarang, bukan buat ngisolasi diri sampai punah. Di sini para tetua pun akhirnya tobat dan minta ampun. Singkat cerita, sekarang waktunya perpisahan. Takeru, Clayton, dan Valir siap-siap balik ke Belheim. Para elf berterima kasih banget Brolet pengen mereka tinggal lebih lama. Tapi Takeru bilang harus lapor ke Guild. Clayton menghibur Brolet yang sedih, bilang kalau mereka bakal tetap temenan. Di sini, setelah itu Takeru akhirnya pamit dan balik ke kota. Kembali di Belheim, Takeru ngambil gunting pesenannya yang udah jadi di tempat Urusus. Mereka lanjut ngerjain quest bareng-bareng. Pas lagi santai ngobrolin rencana mau lihat laut, tiba-tiba tanah bergetar hebat. Muncul cacing raksasa yang ditunggangin Brolet. Takeru kaget, ngapain lu di sini? Brolet cerita kalau dia didorong sama warga desanya buat ngelihat dunia luar. Valir ngingetin kalau Brolet itu bagian dari tim. Di sini Clayton dan B seneng banget tim mereka akhirnya komplit lagi. Dengan formasi lengkap, Takeru, Clayton, Valir, B, dan Brolet, Takeru mikirin petualangannya selama ini dan mutusin buat terus nikmatin hidup bareng temen-temennya. Dan disitulah video pun berakhir sampai di sini coy.